pada pemilihan biasa atau normal dengan pandemi COVID tidak jauh berbeda sebenarnya. Teknisnya sama gitu ya. Cuma ada plus satu ya, prinsip protokol COVID gitu ya. Jadi penghitungnya biasa sama seperti pemilu legislatif, pemilu biasa-biasanya. Tapi karena ini ada pandemi, maka ada tambahan plus protokol COVID. Itu aja yang membedakan. Nah, terkait dengan ini, memang awalnya ketika tahapan lanjutan ini sebelum digelar itu kan cukup banyak ya kekhawatiran orang akan melahirkan klaster ya. Kami sudah menjalani tadi tahapan sejak bulan Juni kurang lebih 5 bulan full ya. 6 bulan masuk gitu ya. Kekhawatiran orang itu akhirnya terjawab ya. Kekhawatiran yang awalnya ragu ya. Alhamdulillah kami menjalani tahapan-tahapan krusial ya. Dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober gitu. Sampai hari ini alhamdulillah kabar baiknya adalah belum ada klaster yang dimunculkan diakibatkan oleh tahapan pemilu. Itu satu. Baik itu di Riau maupun di daerah lain yang melaksanakan pilkada. Itu satu. Yang kedua kabar baiknya, antara daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dengan daerah tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah, tidak ada hal yang membedakan. Umumnya begini, Pekanbaru kan tidak pilkada, Kampar tidak pilkada, Inhil tidak pilkada. Tidak menyebabkan 9 daerah ini kenaikan COVID-nya itu lebih tinggi daripada 3 daerah. Tidak seperti itu. Termasuk di daerah-daerah di seluruh Indonesia gitu. Itu kabar baik, 2 kabar baik ya. Nah, tapi meskipun begitu, kami masih menyisakan waktu ya 7 hari di 9 Desember, nanti di tanggal 13 rekapitulasi PPK, tanggal 17 paling terakhir itu rekapitulasi di tingkat kabupaten kota. Ini masa-masa yang boleh katakan akan ada pergerakan orang ya. Nah, di hari H tanggal 9 Desember, lalu tanggal 13, 14 itu mulai rekapitulasi kecamatan, lalu 17 itu insya Allah sudah terakhir di kabupaten kota. Ini masa-masa pergerakan massa. Tapi sebelumnya itu lebih jauh besar. Saya katakan di bulan Juni, itu di Indragiri Hulu ada verifikasi perseorangan ya. Petugas kita mendatangi rumah ke rumah verfak namanya, verifikasi faktual. Kurang lebih ada berapa ribu ya, 8 ribuan petugas kita ya di Inhu. Lalu di bulan Juli, Agustus itu disebut dengan coklit, pemutakhiran data pemilih. Petugas kita kurang lebih 8.396 ya di seluruh 9 kabupaten kota itu ke rumah-rumah gitu. Ada kurang lebih 2.400.000 sekian pemilih ya. Yang calon pemilih yang sekarang sudah menjadi daftar pemilih tetap itu didatangi rumah ke rumah, itu ditemui semua. Dan itu negatif? Tidak, maksudnya ini kan tahapan-tahapan pergerakan kami ya. Itu. Lalu ada tahapan lagi yang disebut dengan tahap kampanye. Dimulai daripada 26 September sampai nanti 5 Desember. Artinya tahapan-tahapan yang begitu padat ya, pergerakan. Alhamdulillah itu yang tadi sekadakan ada kabar baiknya tidak menghasilkan klaster. Klaster. Nah, sisa kita tantangannya tinggal di 9 Desember gitu. Nah, tentunya kami lebih ketat lagi gitu. Dengan hasil yang tadi itu belum melahirkan klaster. Memang ada yang tertular tapi tidak masif ya dan tidak melahirkan klaster ya. Dan jumlah pun tidak signifikan lah ini anunya ya. Nah, 9 Desember ini yang kami akan lebih perketat lagi. Nah, jadi ada 12 yang model nanti di TPS yang tidak seperti biasanya ya. Teknis tetap biasa. Tapi 12 itu apa saja? Umpamanya di TPS itu sediakan cuci tangan, sabun dan tempat cuci tangan. Di TPS itu dulunya boleh 800, sekarang minimal hanya boleh maksimal hanya boleh 500. Yang awalnya sekitar 7.000 sekian TPS, tapi dalam protokol COVID dengan syarat tidak boleh lebih dari 500, kita pecah TPS. Sekarang menjadi 8.000. Jadi pemecahan ada penambahan 8.000. Yang kedua, yang ketiga kita siapkan tisu. Kemudian yang keempat, pemilih itu nanti pakai sarung tangan plastik. Jadi sarung tangan sekali pakai. Kemudian ada termogan ya, sebelum masuk ke TPS itu di termogan. Itu sarung tangan plastik itu diantar ke rumah atau tidak disediakan di tempat. Jadi